Kami adalah Bitcoin Goceng. Nah, pasar modal. Pasar modal. PM ya? Jadi kita di video sebelumnya sudah menjelaskan apa itu pasar modal. Iya. Sudah. Apa itu pasar modal? Habis itu kenapa? Iya, kenapa kita harus belajar pasar modal? Udah gitu ya. Kita berusaha dengan ya cuma berapa menit, tapi Anda bisa paham yang penjelasan yang itu penting bertahun-tahun ya. Iya. Tapi kalau mau menjelaskan detail memang ya memang nggak bisa. Agak ribet kayak kalau misalnya dalam YouTube. Jadi panjang sekali Karena gini, videonya. Kan kita sudah, kalau misalnya kalian tidak tahu apa itu Bitcoin Goceng, kita sudah ada videonya sendiri di mana kita menjelaskan bahwa kita menjelaskan dengan bahasa simpel. Iya. Kalau misalnya kalian mau bahasa yang lebih berat lebih, banyak istilah yang keren-keren yang seperti kalian mau gitu kan? Ya, mungkin di tempat lain ada. Iya, gitu. tempat pasti lain ada, bukan mungkin ya. Di tempat lain pasti ada. Dan kita enggak ya. Kita berfokus pada orang yang mau belajar, jumlahnya walaupun sedikit tapi benar-benar mau belajar. Dan mereka pasti menjadi orang yang berkualitas. Karena bahkan mereka orang mau belajar di hal yang paling dasar. Iya, dasar banget. Gini Bung, sebelum ke materinya, kalau misalnya kalian juga mau seperti yang saya bilang tadi ya, mau bahasa yang lebih mantep, bahasa yang sudah nggak seperti dalam YouTube, kita juga ada private community ya. Oh iya. Jadi kalau di dalam private tuh kita banyak berdiskusi dengan bahasa-bahasa umum kita. Iya, betul. Bahasa-bahasa gampang dan memang ada beberapa member yang sudah expert. Ada beberapa member yang masih pemula, bahkan ada beberapa member yang belum pernah mengetahui, Bung. Ini belum pernah mengetahui tentang capital market, tentang dunia pasar modal, dan pertama kali mengetahui itu dari channel kita. Iya. Dan dia mau belajar. Jadi bagaimana menutupi ketimpangan ini? Nah, di dalam private tuh ada aturan-aturan mainnya, cara berdiskusinya, kelasnya bahkan dipisah. Iya. Yang pemula sama yang lanjutan. Terus nanti ada pertemuannya. Jadi saya sebagai mentor di situ berusaha dengan cara yang terbaik untuk yang pasti mereka semua memiliki pemahaman yang jelas dan ya profit. Ngapain gitu? Ada kalau nanti, tetap loss? ada nanti ya. Ini belum sekarang masih jauh. Yaitu akan ada buku yang kami rilis nanti. Iya. Buku khususnya saya akan bikin buku rilis tentang trading. Jadi judul bukunya Trading is Fun. Asik. Ya, and real. Wih. Jadi be fun and be real. Karena ada orang nggak fun gitu. Trading, makanya kenapa channel kita banyak komedi-komedi ketawa? Karena kita tahu trading tuh fun aja. Yeah, baby. Kalau misalnya udah serius, ya malah loss. Jadi fun, real. Real itu adalah kalian jujur bahwa kalian itu nggak tahu. Nggak apa-apa jujur, cari tahu orang tahu. Jadi saya juga seperti di tahapan saya, ada hal-hal yang saya nggak paham, saya ke mentor saya ke komunitas, saya tanya ke orang yang lebih expert dari saya. Karena kita juga nggak diciptakan, kita mempunyai bakatnya masing-masing. Iya dong, ada spesialisnya masing-masing gitu. Nah, walaupun background studi saya memang tentang ini gitu. Jadi be fun, be real. Nah, yang terakhir apa tuh? Profit. Jadi trading is fun, real, and profit. Jadi harus profit. Karena percuma dong udah keren-kerenan, udah ngomongnya bahasa-bahasa tinggi, atau sudah terlalu fun, ketawa ke TV, loss. Jadi ngapain gitu ya. Jadi trading itu harus fun, harus real, dan harus profit. Nah itu tapi nanti. Masih jauh. Jauh ya nanti. Kita sekarang kembali ke topik utama dalam series ini tentang pasar modal episode 3. Kalau menurut Mbak referensi untuk membaca sebenarnya gini itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama penuh canda penuh tawa mari bergabung bersama together in knowledge together in growth. Kemarin kan udah konten sebelumnya udah bahas tentang kenapa sih orang harus belajar tentang pasar modal. Nah ketika dia udah belajar, dia harus berpikir dong, dia pasti berpikir kapan ya waktu yang tepat untuk saya masuk ke dalam market. Udah mateng di duluan. Karena kan kalau misalnya masuk apalagi memutar uang, nggak mungkin dong seperti Bung tadi, udah terlalu fun gitu, belajarnya masih setengah-setengah, terus merasa udah expert dan langsung terjun. Ujung-ujungnya apa? Loss. Jadi begini, betul. Pada saat kita sudah belajar, sekarang kita harus cari tahu kapan momentum yang tepat. Nah, begini, trading tuh sangat identik dengan waktu. Masuk dalam dunia pasar modal, yang paling berharga sebenarnya ya, kapital yang paling berharga
ya, Ya. di dalam dunia pasar modal adalah timing. Asik. Itu yang paling berharga. Kalau Anda berpikir uang, ya ini kan kacamata beda-beda. Artinya ada orang berpikir yang paling berharga adalah uang. Siapa bilang yang paling berharga adalah uang? Yang paling berharga adalah waktu. Yap. Anda bisa membuat uang, tapi Anda nggak bisa membuat waktu. Gimana tuh Masnya? Gini, sekarang Bitcoin berapa? Waktu konten ini di shoot, Bitcoin itu 1 miliar berapa puluh juta? 66.000 US dollar. 66.000 berarti sekitaran ya pokoknya 1 miliar 1 lah miliar. let's say. Waktu video ini dibuat Bitcoin 1 miliar. Iya. Oke. Anda bisa nggak bikin profit, bikin uang dari Bitcoin 1 miliar? Dari sekarang nih harga sekarang Bitcoin 1 miliar. Iya. Terus saya dengan kemampuan dan skill yang saya punya, saya bisa dong profit di Bitcoin. Iya. Ya kan? Berarti bisa bikin uang kan? Betul. Ya. Dari uang, uang bisa bikin uang. Uang. Oke, sekarang saya tanya. Bisa nggak dengan uang yang banyak yang saya punya, skill yang saya punya, bisa bikin mesin waktu untuk kembali di Bitcoin yang waktu masih $10? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena sesuatu yang nggak bisa diperbaharui dan nggak bisa dibeli adalah waktu. Nah makanya jangan sampai ketinggalan. Iya, jadi Karena waktu nih, tuh nggak bisa diulang. Gini, kita juga kan udah menekankan tuh ada beberapa konten sebelumnya. Kenapa sih kita memilih Bitcoin seperti yang siapa bilang itu? Ya, kayak nah, gitu. second base ya. Iya. Nah, Michael Saylor dan there is no second base. Nah. Jadi Bitcoin lah yang terbaik. Betul. Gitu ya. Masih 1 miliar, jangan sampai kehilangan momentum. Iya nanti lewat lagi. Lewat Udah lagi. 2 miliar, waduh. Lewat ya saya gitu. Nah, kembali lagi. Lewat lah saya. Saya itu aja seperti masuk yang Bitcoin. sudah dibahas di konten sebelumnya ya. Tiba-tiba dia jadi suatu yang sebenarnya greed tapi greed negatif gitu. Iya, negatif dia kayak kelewatan. Jadi FOMO-nya malah jadi negatif, FOMO-nya lewat gitu. Iya. Jadi waktu yang paling berharga. Oke? Jadi kapan adalah pada saat kita mengerti bahwa waktunya itu sudah tepat. Oke? Waktu. Nah, waktu itu bukan hanya berbicara tentang market ya. Jadi waktu itu ada dua. Jadi ada waktu yang tentang market itu lagi momentum. Contoh, kemarin pandemi 2020. Bagi sebagian orang ini adalah momentum yang jahat karena rugi mereka. Nah, tapi bagi kami beberapa yang sudah paham tentang market, mengerti bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk serok, untuk beli banyak-banyak. Karena jatuh-jatuhnya karena harga lagi diskon besar-besaran. Tapi kan untuk menentukan kapan diskon terbaik. Jadi misalnya kita beli sini, oh bisa jadi masih turun lagi. Bisa jadi turun lagi. Betul. Nah, kapan ini turunnya ini yang udah pas? Bahkan saya bilang ada analogi dan strategi emak-emak. Nggak ada tuh di mana-mana. Ini hanya copyright Bitcoin goceng tuh. Teknik menawar emak-emak. Jadi kita tahu titik yang paling murah kita masuk. Nah, artinya kalau market waktu lagi waktu. Jadi waktu timing market merah kita happy. Waktu timing market naik kita happy. Nah, kapan dia jadi turun banget? Hanya momentum-momentum tertentu. Contoh pandemi. Nah, sekarang nih market lagi hijau-hijau nih pertanda video ini dibuat, market tuh lagi bull run. Jangan Anda lewatkan lagi waktunya. Nah, gitu. betul Nah, sekali. itu kalau terjadi dalam konteks market. Ada juga dalam konteks pendapatan Anda. Waktu. Jadi misalnya yang menonton video ini Anda masih kuat-kuat nih, masih muda. Kerja di tempat bagus misalnya. Masih ada kuota dia? Hah? Masih ada kuota. Kuota apa tuh? Kuota data. Masih bisa nonton kita dong. Oh iya. Iya dong. Oh ya, oke. Arahnya ke situ ya. Jadi masih punya berkat gitu ya. Gitu. Memang analogi dan contoh-contohnya saya paham ya. Middle down ini, orang-orang middle down ini. Oke. Saya padahal mau kasih contoh loh orang-orang yang middle up tadi. Tapi nggak apa-apa ya. Waktu juga dia akan membuat kamu membaca yang mana ya. Betul, saya mau kasih contoh, saya bilang tadi Anda masih kuat, masih banyak uang. Itu saya mau kasih contoh analogi ke orang-orang yang misalnya kerja di tambang. Ini lagi banyak-banyak uang nih sekarang. Iya. Orang-orang yang selain tambang apa ya? Mungkin kerja di luar negeri. Ada yang Atlet dah lagi profit banyak. Masih performa bagus. Nah, itu analogi saya kan orang-orang yang lagi ini. Kamu orang yang punya kuota, nggak apa-apa. Jadi artinya baik orang ini kesimpulan ya saya tarik. Baik orang yang entakah sekarang keadaan ekonominya lagi pas-pasan atau keadaan ekonominya lagi melimpah-limpah, itu tetap waktu yang ada, yang dimana kalian jangan lewatkan. Nah, kapan mempelajarinya? Pada saat kalian menyadari ini adalah waktu saya untuk belajar. Oke, itu kapan? Dan kenapa kalian mempelajari? Kan kapan dan kenapa? Kenapa kalian mempelajari sekarang? Karena sekarang bisa jadi waktu yang terbaik untuk belajar. Entahkah lagi marketnya seperti sekarang saya bicara ini momentum market lagi naik-naik. Lagi hijau. Berarti jangan sampai lewat nih. Atau market bearish yang lagi diskon besar-besar, jangan sampai lewat.
Nah, atau sebaliknya, marketnya biasa-biasa aja, tapi Anda sekarang lagi profit banyak-banyaknya. Entah punya usaha lagi banyak-banyak uang, entah kerja di tempat kerja, orang bilang istilahnya tempat basah. Ya kan lagi profit banyak-banyaknya nih. Dia kerja di tambang atau di apa, atau di sebagai atlet, lagi banyak-banyak. Jangan lewatkan waktu yang ada. Here I come. Oh, here I come. Ya. Dan kan kalian mengeluarkan uang, contoh mengeluarkan uang investasi atau mengeluarkan uang mendaftar di private community, ya kan? Itu kan hanya sekali. Yap. Ya, dan waktunya nggak bisa kelewat. Nanti uangnya udah habis, sudah sakit-sakitan. Sebenarnya dari dulu saya sama kayak Bitcoin Ya, jatuhnya nanti bisa jadi fantasi. Oh, kalau saya beli Bitcoin waktu Bitcoin $1 ya, waktu $10 ya, sebenarnya sudah bisa. Fantasi, nggak bisa balik. Tuh. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dia udah belajar, terus tiba-tiba kayak ini COVID nih, COVID, misalnya mau masuk pandemi, kan kita nggak langsung tahu tuh apakah ini akan pandemi yang berjangka panjang atau memang cuma lewat 1-2 minggu aja gitu. Kalau misalnya yang COVID kan lama tuh, sehingga ada beberapa market down yang seperti Bung tadi bilang. Itu kan berbicara soal kalian harus membaca berita dengan baik, menganalisa fundamental. Kalau misalnya Anda cuma baca sendiri, pasti ada satu berita yang mengakibatkan kalian tertinggal. Makanya dibutuhkan komunitas. Dalam arahnya ke situ. Saya sampai mencerna kemana nih, maksudnya dia arah kemana nih? Ya. Putar dulu ya. Putar dulu. Arahnya ke situ. Orang mana bilang baron dulu. Jadi diperlukan sebuah komunitas yang bisa berdiskusi bersama gitu. Betul. Oke. Ya, tapi bebas lah ya. Sih. Nggak harus ke tempat kita. Kalian cari kemanapun. Yang pasti adalah kalian berdiskusi. Betul. Itu yang baik. Dan perlu diketahui nggak ada komunitas yang sempurna. Kalian mau bayar yang belasan juta, yang ratusan juta, tetap ada kurangnya kalau kalian lihat dari sisi kurangnya. Kalau ada komunitas yang sempurna ya, kalau ada misalnya ada yang sempurna banget, memang 100% perfect, oke? Pada saat Anda datang ke situ, gabung di situ, komunitas itu sudah jadi tidak sempurna. Man, I'm dead. Karena ada Anda yang gabung. Anda kan tidak sempurna nih. Alasan Anda bergabung ke tempat sempurna kan Anda tidak sempurna. Pada saat Anda bergabung maka tidak jadi sempurna lah. Jadi makanya saya simpulkan tidak ada komunitas yang sempurna. Jadi kalian yang ibaratnya mencari mana yang paling cocok gitu. Nah, yang terakhir tentang waktu ya. Saya mau tambahkan yang terakhir. Jadi gini. Saya sendiri ini langsung ke pribadi banget ya. Ini statement yang terakhir ini sangat pribadi, yaitu kenapa saya mau mempelajari capital market ini dari tahun 2009. Tahun 2009 dulu saya belajar tentang ini, Bapak Ibu ya, yang menonton, kalian yang menonton. Tahu, saya bergabung di salah satu tempat belajar di kota saya, namanya Sigma Capital Group. Kalian bisa browsing, kalian bisa cari, kalian bisa tahu, cari beritanya kalau itu exist atau bohong ya. Kalian bisa tanya foundernya, apakah saya benar-benar member atau tidak, silakan kalian bisa cross check. Kalau memang niatan mau cari. Jadi saya gabung waktu itu. Waktu itu ada 2 tipe member. Apa aja? Gold member sama silver member. Silver member itu hanya pengenalan dasar umum, punya awam banget ya. Umum banget. Teori-teori umum. Umum banget. Harganya 1.500.000. Nah, yang gold? Waktu itu 2009 loh. 2009 1.500.000. Silver. Saya masuk yang gold, Bapak Ibu. Gold itu 10 juta di tahun 2009. Oke? Jadi di tahun 2009 kalau saya nggak mengambil keputusan momentum, saya belajar ya 2009 ini keluarkan uang, waktu itu bisa lewat. Dan sekarang saya mungkin nggak mau mengetahui ini semua. Dan sampai detik ini pun saya berputar di capital market, mengembangkan pendapatan income saya. Karena ingat ya, investasi itu bukan tujuan awal, itu akhir. Jadi kalian kerja dulu, dapat uang yang besar. Uang yang besar itu kalian, ada konten nanti akan saya rilis tentang money management. Nah, setelah dirilis. Kontennya nanti dirilis setelah dapat uang income ya. Setelah dapat income itu kita putar di investasi. Nah, kenapa? Karena saya tahu waktu saya juga terbatas. Saya nggak selamanya muda. Saya bisa jadi pada saat tua sudah nggak punya kekuatan untuk kerja fisik. Saya udah nggak punya kekuatan untuk memikirkan hal-hal strategik di ranah pekerjaan saya, di bisnis saya. Nah, berarti kalau selama ini saya kerja untuk uang, saya harus pikirkan bagaimana tua nanti uang yang bekerja untuk saya. Ya, berinvestasi di satu aset atau satu dunia capital market yang dimana nantinya itu dia akan bekerja untuk saya.
Jadi saya nggak perlu berintegrasi dengan orang lain, saya tetap profit kayak gitu. Financial freedom. Iya kira-kira seperti itu ya, bahasa-bahasa para motivator yang sering bilang ya, itu financial freedom. Tapi benar-benar freedom. Nah, itulah alasannya saya kenapa mau belajar tentang capital market dan kapan ya sekarang. Ya. Saya kasih contoh tadi yang kemarin 2009 ada member ada yang silver 1.500.000 kan. Kemarin kita buka private community harga promo 1.200.000 2024, bayangin 2024 ke 2009 itu berapa? Jauh banget. 15 tahun ya sekitar 15 tahun ya. 2024 ke 2009. Masa harganya malah lebih murah? Terus ada orang lagi nggak berpikir lagi masuk. Sudah masuk udah bukan masuk, udah diseleksi kan, bikin seleksi, udah lolos seleksi, nggak daftar. Gitu, bayangin loh. Kayaknya dia kaum mending ya pas ya. Ya saya nggak tahu dengan permasalahan yang terjadi ya, tapi intinya melewatkan momentum. Melewatkan waktu lagi. 2000 years later. Oke. Saya bingung mau ngomong apa ya, pokoknya intinya silakanlah kalian buang-buang waktu kalian kalau kalian merasa ya, oh ini gini ya silakan. Saya juga nggak mau paksa. Nanti kembali lagi di konten ini pada saat Bitcoin udah berapa ribu yang segala macam. Nah, karena waktu, makanya series ini dibuat supaya ada sebuah kenang-kenangan, kita bikin modul, Anda bisa belajar. Kalau Anda bingung, kembalilah ke series ini, waktu yang sama. Gitu. Okay. Sip, oke lah. See you in the next series. Bye-bye. Together in growth, together in growth. Together in growth, together in growth. Terima kasih sudah menonton live kami. Referensi untuk membaca itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu mari bergabung bersama.